ya, agak kelipet. Jadinya kita masang perekatnya itu di berarti di atas ya, di atas gland penis. Nah kemarin di kelas A ada pertanyaan, mohon maaf ibu bertanya pada saat pemasangan kondom kateter tapi si pasiennya ini tidak sunat, bagaimana pemasangannya? Kulupnya harus dibuka, dia dikeret ke belakang gini dan itu lumayan nyeri ya, lumayan nyeri, baru dikeret begitu baru dipasang pengeratnya, perekatnya, bukan pengeratnya, perekatnya, baru dipasang kondomnya gitu ya. Oke, sudah, kita masuk ke prosedur. Dengan melakukan pengecekan program terapi. Oke, alatnya apa aja? Alatnya ada kondom kateter. Kondom kateter nih Bu, apakah kemarin di kelas A nanya untuk ukuran dewasa dan anak-anak apakah beda? Beda dong gitu ya, cuman ukurannya aja. Ini perekatnya ya, saya buka satu nih, kemarin yang dibuka sudah expired, jadinya pas di itu sobek. Kenapa gunting jaringan, gunting perban, gunting episode di sini buat apaan? Kumen steril. Biasanya kok ada bengkok, ada lurus. Ini namanya sama-sama gunting jaringan. Tapi kalau yang bengkok ini biasanya difungsikan untuk nekrotik jaringan yang pengguntingannya begini, lurus. Ya. Apakah bisa Bu buka jahitan pakai ini? Bisa, tapi dipastikan permukaannya begini. Bukan begini, tapi begini. Gitu. Karena gunting pembuka jaringan pembuka jahitan itu beda lagi. Di sininya ada lengkungan. Jadi itu yang buat gunting. Sininya nggak lancip begini, dia tumpul sehingga tidak melukai luka jahitan. Beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Ini adalah gunting epis namanya, pengguntingan perineum pada ibu proses kelahiran kepala. Nih, gunting epis atau gunting jaringan biasa juga bisa. Tapi contohnya misalnya ini operasi sudah dijembreng begitu, ditarik begitu, terus butuh digunting. Nah, boleh pakai ini. Karena tumpul kan? Gitu. Kalau disunat-sunat pakai yang lurus kadang-kadang, tapi resiko karena depannya lancip. Beda-beda ya kegunaannya. Jangan dicampur aduk. Nanti kalau kena dokter bedah itu mulutnya kotor. Ya. Kamu belajar di mana dasar? Main lempar aja Bu. Iya. Kalau di poli, ya, iya makanya mahasiswa saya dulu mah. Kalau ini wajib masuk. Pro atau plaster? Ah, ini satu set isinya itu ini adalah double tip, tapi khusus yang merekat pada ini. Nah, terus kemudian ini adalah kateter kondomnya. Ini harusnya bisa, bisa. Yang kemarin nggak bisa saya giniin sobek. Nah, ini kalau yang masih baru bener, ketika kita gini, ya, kita begini, ini panjang bisa sampai ke pangkal. Gitu ya, ke gambar ya, yang kemarin kelas A kasihan tuh saya giniin dia sobek gitu. Nah ini yang disambungkan dengan urin bag gitu. Oke, sudah ya, alatnya sudah siap nih. Terus Baskom berisi air hangat. tidak perlu baskom, ini kasanya mana? Posisi telentang. Telentang udah ya, Ganti posisi selimut klien dengan selimut mandi. sudah. Sudah.
Buka selimut mandi pada area yang diperlukan. Sudah. Pasang perlak pengalas. Pasang perlak. Kan udah dibuka kan? Pasang pengalas. Oke, selanjutnya Perlak pengalas. Bersihkan penis dengan sabun atau air hangat menggunakan wastafel. kalau menggunakan wastafel, kalau menggunakan ini kita cukup sediakan untuk perlengkapan penis hygiene. Isinya adalah NaCl, boleh ditetes dengan betadine gitu ya, karena kita kan menggunakan diselubungin gitu ya. Oke, selanjutnya Keringkan secara menyeluruh. kita lakukan penis hygiene berapa kali minimal? 3 kali. Kemudian kita keringkan, sudah kering, syaratnya wajib kering ya. Terus Selanjutnya siapkan urin bag dan gantungkan ke perangkat tempat tidur. sudah ya, dipasang, ini siap sambung. Letakkan selang drainase di atas perlak pengalas. Pegang penis klien secara tegak di sepanjang batangnya menggunakan tangan kiri. Pegang kondom kateter menggunakan tangan kanan dominan dan pasang secara perlahan. Jadi yang dipasang ininya dulu ya Neng. Ini double tipnya. Yang ini bukan double tip, jadi jenis yang lain. Jadi ini kita pasangkan dulu. Nih, udah kan? Sudah dipasang begini. Kemudian ini sama tadi, kalau preputumnya ini kita buka. Udah ya, ini tegak lurus. Kemudian kita pasangkan jempol yang tidak dominan. Kita taruh di bawah kepala gland penis, kemudian ini kita masuk. Aslinya tidak semudah ini ya, aslinya tidak semudah ini, agak repot dikit seperti kita memakaikan celana pada anak kecil ya. Terus kemudian ini kita ratakan sampai ke pangkal. Kemudian ini nah ini mesti rapat, kalau enggak nanti lepas, copot. Udah cakep kan? Gitu. Udah. Terus Beri jarak 2,5 sampai 5 cm antara gland penis dan ujung kondom kateter. Oke, dia kan dari kondom kateter kan dari ujung kan, dari sini sampai sini. Pokoknya intinya iya, jangan pas kepala penisnya ini, harus di lehernya, ya, harus di lehernya karena ini akan nyangkut begitu. Oke, udah ya. Selanjutnya fiksasi kondom kateter pada penis klien menggunakan strap velcro. Buka penis klien, pasang dengan pas tidak Nah ketat. itu tadi ya, preputumnya harus dibuka. Ayo, terus Hubungkan selang drainase ke ujung kondom kateter. dibalik. Kalau Bu Ida ini boleh dipasang dulu, boleh di akhir, nggak mengurangi nilai karena kan ininya nggak ngalir gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya Karena kalau ini kan udah terpasang, ini yang versi 2 nih ya. Kemudian ya gitu, jadi dipasang dulu gitu ya, tapi monggo aja menurut Anda yang gampang yang mana. bantu klien ke posisi aman dan nyaman, rapikan alat, lepaskan sarung tangan. Oke, ini sudah kan? Bapak sudah boleh pipis. Kalau sudah mau pipis, Bapak nggak perlu ke kamar mandi karena Bapak ada gangguan jantung. Jadi pasien-pasien kompos mentis ya dengan gangguan jantung atau gagal ginjal kronis sebetulnya tidak harus terpasang kateter. Jadi dia bisa dipasangkan alternatif yaitu kondom kateter. Jadi dia bisa merasakan, karena apa? Biasanya pada pasien-pasien lansia itu nggak mau naik turun nggak mau turun dari nggak mau disuruh diem diri di
kasur. Bu, kalau kateter tadi ada penggantiannya, bagaimana dengan kondom? Ini hanya 3 hari maksimal. Iyalah, ini habis kena pipis loh. Iya. Jadi 3 hari, kenapa maksimal 3 hari? Ininya kan perlu beli. Ininya boleh dipakai lagi, Bu. Boleh, dibilas dulu. Gitu. Dibilas dulu, boleh. Lateknya bagaimana? Lateknya beda-beda. Ada yang benar-benar warnanya kayak kulit gitu. Ya, jadi maksimal hanya 3 hari. Itu aja kadang-kadang pasien sudah gatel nih, gatel, boleh nggak diganti? Iya, karena kan itu kadang-kadang pernah kejadian. Jadi harus kalau pasien bed berapa, kamar berapa, terpasang kondom kateter, harus pagi sore diobservasi. Pernah ada kejadian, ini terpasang kondom kateter, entah masang perekatnya kurang oke, entah ketika memasang ininya dia meatusnya terlalu maju ke sini, entah apalah bagaimana tingkahnya, ini lepas, kendor. Nah, ini kekurangan kondom kateter, kendor nih, kendor begini. Urinnya kemana-mana enggak? Nah, itu yang terjadi. Ini kekurangan dari kondom kateter, gitu. Ya. Gitu. Itu sebabnya banyak dokter yang tidak mau ambil resiko. Jadi udahlah pasang kateter aja gitu. Ya. Oke?